bisa ngukur Pak di nanti kalau seperti ini. Sebelum JI awal tahun kita ukur berapa sih pencapaiannya, berapa sih DPAPD-nya. Nah nanti saat JI-nya sudah jalan di pertengahan kita akan bisa membandingkan terdapat peningkatan nggak sih dengan adanya inovasi yang terintegrasi itu. Lanjut, ya. Ini Pak, sedikit sharing Pak, inovasi-inovasi dalam pembangunan zona integritas ini kita rangkum Pak dari Bapak Ibu, kita rangkum dari hasil indeks evaluasi terhadap Menpak. Ini inovasi-inovasi memang yang wajib ada, bukan wajib ada, tapi kalau bisa ada yang sangat diapresiasi oleh Menpak. Yang pertama delivery service Pak. Ini pengantaran sertifikat untuk, misalnya kemarin yang jadi perhatian adalah untuk manual Pak, pertama. Yang kedua, untuk yang layanannya belum kita selesaikan sesuai SOP. Mungkin nanti bisa kita pilih Pak, mungkin nggak semuanya dulu kalau kita belum yakin, tapi kita bisa pilih layanan-layanan yang sesuai SOP apa, misalnya Roya. Kalau Roya sudah sesuai SOP, yang kelak royanya, pengurusan roya tidak sesuai SOP kita antar Pak. Yang penting nanti rules-nya jelas, termuat dalam suatu SOP. Nah ini yang penting. Terus yang ketiga, kemarin yang jauh Pak. Kemarin Menpan menanyakan bagaimana kalau cakupannya jauh, apakah ada inisiatif kantor pertanahan untuk mengantar. Nah ini salah satu inovasi-inovasi ini yang bisa mungkin nanti terintegrasi dengan inovasi yang lainnya. Yang kedua ada SMS notifikasi. Ini SMS kita notifikasi kapan penyelesaian berkasnya, sudah selesai atau belum, seperti apa, sehingga nanti masyarakat tahu kapan harus menghubungi, kapan harus datang ke kantor pertanahan, karena sudah ada notifikasi ini. Notifikasi ini baik yang sudah bisa diambil selesai atau mungkin yang berkasnya belum memenuhi syarat. Ini ada suatu ini. Kalau kemarin di beberapa kantor sudah ada buatin aplikasi terkait SMS notifikasi ini. Nah ini salah satu inovasi yang menjadi konten Kemenpan, yaitu inovasi tanpa tatap muka. Inovasi yang bisa mengurangi pengguna layanan datang ke loket. Mungkin salah satunya adalah menerapkan layanan digital. Nah ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Mungkin memang Menpan tidak mengharapkan semuanya bisa, mungkin yang sesuai aturan, ada beberapa layanan digital yang sudah aturan itu harus wajib jalan. Di luar itu mungkin mana yang bisa kita layanan tatap muka, atau seperti apa mengurangi tatap mukanya. Mungkin nanti berkasnya datang duluan atau seperti apa, ini perlu dicari cara sehingga ini dapat mengurangi dengan signifikan pengguna layanan yang datang ke loket. Nah ini salah satu kemarin kelebihan Samarinda. Mungkin ini juga berkah pandemi ya, di tengah pandemi di sana ada layanan tanpa tatap muka sehingga bisa menampilkan data. Oh sebelum layanan pengguna layanan yang datang ke loket berapa, dikasih gambarnya. Tapi setelah ada layanan tatap muka, ternyata terjadi pengurangan signifikan yang datang ke loket. Nah, loket menjadi lebih sepi. Nah, tapi disertai data lagi lanjutan bahwa tetap pengguna layanan atau PNBP-nya masih masuk sesuai dengan yang ditargetkan, maksudnya tidak berkurang. Nah ini, dan bisa ditunjukkan data oleh Kota Samarinda bahwa terjadi peralihan dari yang ngurus manual datang langsung dengan penggunaan aplikasi itu. Nah ini yang kemarin menjadi poin, nanti mungkin kita coba lihat bersama-sama. Inovasi pertama mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham sekali tentang yang inovasi tatap muka ini. Tapi ini banyak sekali model-model jenisnya. Mungkin kalau di Samarinda seperti apa, kalau di Gresik kemarin itu punya 11 layanan yang online. Di Gresik itu juga diapresiasi, tapi memang sangat disayangkan juga. Kita optimis sebenarnya Gresik itu bisa WBBM, tapi ternyata belum berhasil WBBM. Ini yang ketiga, penghargaan terhadap pengguna layanan langsung yang tanpa kuasa, sehingga kita berikan apresiasi terhadap masyarakat yang datang langsung. Tujuannya apa? Kemarin sempat di indeks evaluasi dari tahun ini atau tahun sebelumnya akan ditanyakan berapa sih persentase pengguna layanan yang mengurus langsung, berapa yang masih menggunakan kuasa. Nah ini yang perlu punya datanya Bapak Ibu dari awal. Kalau bisa tahun ini punya datanya, nah awal tahun kalau belum, mulai di semacam kita rekapitulasi berapa pengguna layanan langsung, berapa tidak langsung. Kemarin kita siasati Bapak Ibu untuk, karena kalau kita lihat total biasanya kalau total keseluruhan pelayanan itu masih akan yang tanpa kuasa akan
akan lebih banyak. Kemarin kita coba tampilkan saat evaluasi, kita susun yang turun dibagi dua. Pengurusan pelayanan yang pertama kali dengan yang turunan Roya, itu kita bikin dua perhitungan, kita bedakan. Ternyata yang dari satu atau yang turunan sudah banyak masyarakat yang mengurus langsung dibandingkan yang itu. Nanti datanya bisa kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu, sehingga nanti saat di evaluasi sudah punya data-data tersebut. Yang kelima, di sini ada notifing petugas lapang dan halokakan. Kemarin mungkin Bapak Ibu juga sudah punya mungkin rompi petugas yang turun lapang. Di sini adalah bagaimana cara memastikan petugas lapang tidak menerima gratifikasi atau tidak melakukan pungli. Salah satunya adalah membuat tulisan notifing petugas lapang dan halokakan atau call center pengaduan di dalam rompi atau atribut-atribut. Jadi di atribut-atribut petugas lapang itu sudah ada tulisan notifing atau tidak gratifikasi, dan sudah ada counter center pengaduan, sudah ada nomor rekakan. Nah, ini yang ditanyakan kemarin, apakah sudah ada nomor kepala kantornya, apakah sudah ada nomor kontak pengaduannya minimal di dalam rompi itu, sehingga masyarakat bisa tahu saat nanti ada pelayanan yang tidak sesuai mengadukannya kemana. Dan di petugas lapang ini juga kita bisa membuat surat pernyataan tidak menerima gratifikasi, sehingga kepada pengguna layanan yang sesudah kita layani nanti akan kita minta untuk menandatangani bahwa petugas kita tidak memberikan gratifikasi. Nah, ini yang perlu mungkin dibangun juga Bapak Ibu kalau memang belum ada di Balikpapan, perlu kita siapkan dari sekarang sehingga saat evaluasi sudah ada. Yang terakhir Pak, ini setting pengguna layanan. Ini adalah kita mensiasati agar masyarakat saat survei tidak sungkan memberikan penilaian sangat baik. Bagaimana cara kita melakukan ini? Misalnya, begitu masyarakat datang ke loket, kita disambut misalnya oleh security, selamat datang di kantor pertanahan zona integritas, jika Bapak puas kalau memberikan penilaian sangat baik. Atau ada announcement, ada pengumuman di dalam loket pada pakai stiker, bisa dihubungkan tiap 10 menit sekali. Misalnya pengumumannya seperti ini: Anda memasuki, Anda berada di kantor Balikpapan, kawasan pembangunan zona integritas. Jika Anda puas dengan layanan kami, tolong berikan penilaian yang sangat baik. Nah, itu diulang-ulang di loket, sehingga masyarakat saat datang akan permain setting, kalau ada survei kita akan memberikan penilaian sangat baik. Bisa diputar tiap 10 menit, tiap berapa menit, sehingga saat dilakukan survei sudah ada mindset bahwa kalau pelayanan kita baik, jangan ragu untuk memberikan penilaian yang sangat baik. Ini untuk strategi mengatasi nilai survei. Ini contoh-contoh inovasi banyak sekali mungkin dari ZI dan seperti apa, nanti mungkin sambil kita coba contoh di Balikpapan, di Samarinda dengan di Aceh Timur yang sudah coba saya tampilkan dari bahan paparan subjek evaluasi. Lanjut Mbak Elda. Nah, ini yang saya sampaikan, saya coba mungkin bisa diskusi Bapak Ibu modelnya ya, nanti jika memang ada pertanyaan mau langsung di-cut, kita coba sambil diskusi kira-kira seperti apa inovasinya. Ini saya ambil dari paparan dari Kota Samarinda dan Aceh Timur saat kemarin evaluasi. Dan mungkin memang Aceh Timur dan Samarinda ini salah satu menjadi daerah pendampingan dari tim kami di sini, tim saya dan tim Mbak Elda. Ini yang sudah kita lihat ada beberapa inovasi yang bisa kita jadikan diskusi, bisa jadikan contoh. Mungkin selama ini kita kelihatan awal-awal apa sih sebenarnya yang dimaksud di area manajemen perubahan, poin-poin apa sih di area manajemen perubahan. Nah, ini yang perlu coba kita sampaikan nanti. Saya sudah ngambil mencuplik, bukan berarti ini yang paling benar, tapi ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kita bisa menjalankan implementasi ZI yang sudah ada di kantor yang sudah mulai WBK ini, baik Aceh Timur maupun di Kota Samarinda. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Elda bisa menyampaikan 3 area, dari yang manajemen perubahan, tata laksana, sampai dengan manajemen SDM. Mungkin manajemen tangan bisa dilanjutkan Mbak Elda, nanti di area 3 area terakhir akan saya ulangi. Silakan Mbak Elda.
Masih belum masuk suaranya, Mbak Ada? Masih belum masuk kayaknya suaranya, Mbak Ada. Kami izin pakaian sebentar, mungkin Mbak Elda masih ada kendala teknis ya. Berita yang tadi diambil studi bandingnya dari Kantak Kota Samarinda dan Kantak Kabupaten Aceh Timur. Untuk di manajemen perubahan, yang pertama ini ada penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas. Jadi yang perlu ditekankan pada bagian ini, selain pencanangan internal juga diperlukan pencanangan eksternal sebagai pengawasan dari pihak luar seperti masyarakat, ombudsman, KPK dalam memantau pembangunan JETI pada kantah Kota Balikpapan. Ini untuk dideklarasikan secara internal dan eksternal. Kalau secara eksternal itu seperti pada saat mendeklarasikannya mengundang pihak luar seperti masyarakat, LSM, ombudsman, perwakilan KPK seperti itu. Kemudian pemimpin sebagai role model. Pada bagian ini kepala kantor bukan perlu sih, tapi memang harus dijadikan sebagai role model. Sebagai contoh, hadir tepat waktu, tidak pernah bolos apel atau yang lainnya. Kemudian di penunjukan agen perubahan tidak sekedar hanya menunjuk pegawai sebagai agen perubahan, tetapi sebagai agen perubahan tersebut pegawai harus mempunyai rencana kerja dan diarahkan rencana kerja tersebut ke inovasi layanan di kantor Bapak dan Ibu. Ini seperti ini contoh target dan rencana kerja agen perubahannya. Terus untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja itu bisa dilakukan dengan sosialisasi, apel pagi, rapat evaluasi, dan sebagainya. Untuk di penataan tata laksana,